meninggalkan sholat asar. Kemudian setelah itu mendatangi dukun. Kemudian setelah itu melihara anjing. Sampai sana ya. Yang ke-9 apa? Berbicara saat khatib sedang berkhutbah. Taib. Berikutnya sekarang akan kita ambil sekarang. Raf'us saut fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhu musyaqatu amrihi. Mengangkat suara kita di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk zikir lebih dari cara Nabi berzikir. Oh, Haji Abdul Aziz, sehat ya, Pe? Jadi mengangkat suara lebih di atas suara Nabi termasuk melawan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk amalan atau perbuatan yang menghancurkan amal saleh, menghancurkan pahala. Jadi anak bau tengangkat suara antel lebih dengan suara Nabi. Tidak boleh. Terutama masalah zikir ini para hadirin. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam suratul A'raf? Wala tajhar afwan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil ghudui wal asal. Allah berfirman, sebutlah Rabbmu pada dirimu masing-masing. Ompok-ompok, ya taulah berjamaah. Tidak perlu berjamaah masing-masing. Tadarruan, berzikir itu merendah. Ya hakikatnya ngamuk aja. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Narak ben getir suara dengan merendah. Ya. Merendah, tadarru'. Wa khifatan, dengan takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dunal jahri minal qaul, jangan menyaringkan suara. Maka di sini apa kata Nabi sallallahu, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hujurat ayat yang kedua? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Yakna lebih perukat, lebih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yakna lebih berzikir dengan Nabi, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul. Dan jangan menjaharkan suara ketika memanggil Nabi seperti kalian memanggil teman kalian. Jadi kalau kita manggil Nabi dengan adab, ya Rasulullah. Bayak Muhammad PKTK. Jangan. Jadi memanggil Nabi itu dengan adab. Tetapi ingat, jangan juga memanggil Nabi kelebihan. Bagaimana kelebihan? Memuji berlebih. Seperti sahabat, ya sayyidina, ya wa banu sayyid, ya sayyiduna wa banu sayyidina, wa ya khairuna wa banu khairina. Hai Tuhan kami, anak Tuhan kami, hai yang terbaik di antara kami, anak orang yang terbaik di antara kami. Nabi SAW marah, jangan. Ucapkan yang biasa saja. Antahbatu a'malukum, mengangkat suara lebih dari suara Nabi menghancurkan amal perbuatan kalian. Bagi jeria kepe berharap lalu beli pahala pe siu le pe sampai palang pe paran pe beli lon muan pe nara
Kenapa? Karena mengangkat suara lebih dari suara Nabi ini adalah antahbata amalukum, kalian hancurkan amal perbuatan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak sadar. Nah, ini bahaya para jamaah. Ya. Maka lihat dalam hadis yang muttafaqun alaih, waktu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam perjalanan, padahal nenek musafir para jamaah. Musafir di negeri Arab, siapa yang akan ributan, siapa yang akan terganggu? Tidak ada padang pasir. Apa yang terjadi? Sahabat niki takbirnya teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beli-beli engkatna, suaranya besar-besar. Langsung Nabi bersabda, irbi'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Pe sayangin le pe pada, pe kasihan le awak pe pada. Kenapa? Fa innakum la tad'una samman wala ghaiba. Kalian tidak memanggil yang tuli, tidak memanggil yang gaib. Dia maha dekat. Tetapi ingat, dekat itu bukan berarti Allah menempel. Ya, alin fi dunuwihi wadanin fi uluwihi. Allah maha tinggi dalam kedekatannya, dia maha dekat dalam ketinggiannya. Nah, ini mudah-mudah. Iya no le atas lagu bau yang ngerapat tanglena. Iya ino bau ngerapat tanglena lagu ya le atas. Bagi Allah itu bukan hal yang susah. Kalau kita kan nggak bisa, wah tali atas, malik rapat bena bau, nyemporan hurak kita. Nah, ini makhluk. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, apa yang susah? Sebab langit bumi ini dalam genggamannya, kepalna li Allah Ta'ala beku nengkura kegen susah Allah Ta'ala. Oh. Ya, wassamawat matwiyat, 7 lapis langit itu dilipat. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini dalam genggamannya hari kiamat. Apa yang susah? Kalau makhluk iya. Baik. Jadi ingat para hadirin, berzikir tidak boleh besar-besar melebihi caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya hancur amal pahala kita. Itu yang pertama. Yang kedua, qaulu wa amalu zur, ketika sedang berpuasa berdusta, berbohong, berkata-kata kotor waktu berpuasa. Ini bahaya puasa kita. Baik, bukan berarti di luar puasa kanggo telekak. Bukan berarti di luar puasa boleh kita bohong. Tidak boleh. Kapanpun tetap ya anak kanggo ya ranungkulang nono. Lagu papah puasa semakin ya anak kanggo. Kenapa? Karena berimbas kepada amal ibadah puasa kita. Jelas Abu? Untung ya pe puasa. Kalau puasa ya batal puasa sampai beruno. Ayo ibadah EP ya nara anak. Padahal dengan tengonet liar doang. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari? Man lam yada' qaul az-zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, berbuat dusta, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu dia tidak makan, Allah tidak perlu dia tidak minum. Artinya apa? Sia-sia dia tidak makan, sia-sia dia tidak minum, tidak dapat pahala.
sekedar dapat lapar, haus. Sekedar lapar, sekedar melihat ngenam. Pahala tidak dapat, hancur pahalanya dengan sebab dosa tersebut. Yang ketiga, syurbul khamri, minum khamar. La ilaha illallah. Minum beram, minum arak. Man syaribal khamra lam yaqbalillah lahu salatan arba'ina sabahan. Siapa yang minum khamar, Allah tidak terima salatnya 40 hari 40 malam. Padahal apa? Mendatangi dukun, bertanya, belum percaya, sekedar datang bertanya, 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Ayai nginam beram, minum khamar, 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Fa in taba taballahu alaihi. Tapi kalau dia bertaubat, Allah pasti menerima taubatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan An-Nasa'i. La ilaha illallah. Ini bahaya nih para jamaah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita. Demikian juga anak-anak kita. Karena sekarang niki yang diserang anak-anak muda, narkoba niki terutama para jamaah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Kemudian yang keberapa? 4. Al-mar'atun nashiz. Ibu-ibu banyak nenek, nenek. Wanita yang tidak patuh kepada suaminya. Nusyuz. Wanita yang tidak patuh dan taat kepada siapa? Suami. Wa imamun makruhun bihaq. Imam yang tidak disukai agamanya, tapi dia tetap menjadi imam. Pejulukna lekna jadi imam. Yang ketiga, wa man shalla ala janazah qabla al-jamaah, yang menyolati jenazah padahal belum diperintah dia untuk sholat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra, thalathatul la tuqbal minhum salatun. Ada 3 orang salatnya tidak diterima. Wala tas'adu ilas sama, pahalanya enggak naik ke langit. Karena ingat, setiap hari pahala amalan kita dinaikkan ke langit. Kapan memijan? Setiap asar. 2. Pesen. PBB. Setiap asar dan subuh. Bang, keuntung jamaah kita hadir nih. Beta ngaji, nuntut ilmu, malik kita sholat asar berjamaah. Bekumbe kakun batur le gawar pinrau ya kena catat dulu aja. Lamun ya berjamaah antara tada Haji Abdul Aziz. Baik. Jadi 3 orang sholatnya tidak diterima, amalannya tidak naik ke langit. Bahkan wala tujawizu ru'usuhum, bahkan pahalanya enggak sampai ke kepalanya naik. Ya nabau ruak, ya nabau tayak loh langit. Sampai kepalanya saja tidak bisa. Satu, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang menjadi imam sementara makmumnya tidak suka kepada dia. Lagu pejuluk na doang lekna. Tidak disukai karena agama, bukan karena urusan pribadi. Karena apa? Agamanya. Kalau makmum sih sholatnya tetap aman, tidak ada masalah. Contoh, jadi imam ngebut, ya kukulu jamaah ini aja. Jadi imam terus kumbe,
Jadi imam, ya, tumaninah tidak ada. Jadi imam, ya, bagaimana? Bacaannya tidak karuan. Nah, jadi karena urusan agama dia tidak disukai. Adapun jadi imam, bacaannya bagus, semuanya bagus, cuma agak panjang. Gara-gara ya pelo ya tinggi, nono ya pedeman salah ipe. Nah, ini tidak suka karena agamanya. Tapi kalau urusan pribadi itu tidak masuk. Ya. Ini yang pertama, menjadi imam makmumnya tidak apa? Tidak senang. Maka lihat kisah sahabat, begitu kamat langsung dia maju ke depan pejuluk nalekna. Selesai sholat ngendang maaf. Ngete nenek jamah ku laku maaf nenek nuka. Ya kumbena kena ba ya tiang permisi tengone jadi imam. Langsungan tiang kejulu na. Sangarak ki ape kulu pintiang nuka. Ma ai ke akulu sahabat Nabi epe nuka. Soalnya ngete nuka karena Nabi pernah bersabda siapa ya atau 3 orang yang tidak naik pahala solatnya sampai ke telinganya, salah satunya yang menjadi imam makmumnya tidak suka kepadanya. Yang kedua, wa rajulun shalla ala jalazatin wa lam yu'mar. Ya. Seorang yang sholat janazah, dia belum diperintah sholat, akhirnya sholat sendirian, tidak berjamaah, tidak diperintah. Kalau diperintah tidak ada masalah. Yang ketiga, wa mra'atun da'aha zaujuha minal lail fa'abat alaih. Istri yang dipanggil untuk tidur oleh suaminya, ternyata istri ini tidak mau, padahal tidak ada halangan. Ini juga sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, amalannya tidak diterima sampai dia minta maaf kepada suaminya, minta ridho. Enggak. Oh ibu-ibu, ya pe bau agen, ya pe melin ini aja. Iya anda bau. Karena kalau suami marah gara-gara diajak tidur tidak mau, percuma pe salat ahjam. Percuma nepelo ruku, nepelo sujudnya, tidak ada gunanya, sia-sia salatnya. Tidak diangkat ke langit pahalanya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Abu? Apa yang jelas? Apa ke ditolak? No bapak kenuka. Baik, jadi yang pertama siapa? Imam yang dibenci oleh makmumnya. Yang kedua, sholat janazah belum diperintah. Yang ketiga, istri yang enggan diajak tidur oleh suaminya. La ilaha illallah. Ada satu riwayat mengatakan, satu, mengimami makmumnya tidak suka. Yang kedua, istri yang durhaka, yang tidak mau menuruti kemauan suaminya. Yang ketiga, hamba sahaya yang lari dari tuannya. Baik, berikutnya. Al-mar'atul mutatayyibatul dhahibatul lil masjid. Wanita yang berangkat ke masjid pakai minyak senger. La ilallah. Wanita berangkat ke masjid pakai minyak senger, minyak wangi. Hati-hati ibu. Bayak ke papah lo masjidnya nyemprot tepe. Papah mbale jang getung-getung. Oh jangan, ini kebalik. Seharusnya di rumah wangi-wangi, kalau keluar biasa. Jangan terbalik. Ke masjid luar biasa harumnya, ke pasar luar biasa harumnya, ke tempat undangan pernikahan luar biasa harumnya. Tapi kalau di rumah kotor-kotor, kelambi paon, kelambi koseng, kelambi berek. Bu Pimang.
Ini hati-hati nih para muslimah. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin tatayyabat lil masjid, wanita yang make minyak wangi berangkat ke masjid, lam yuqbal laha salatun hatta taghsilahu anha, salatnya tidak diterima sampai dibasuh minyak wanginya. Ightisaluha minal janabah, dan dia pun mandi seperti mandi junub. La ilaha illallah. Jadi harus tuninan ini lamun wah ngadu minyak senger loh masjid na mandi junub sedih kelambi nono ikaduna minyak senger nono harus ditinggalkan, harus dibasuh baru boleh dia ke masjid. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin massat bakhuran la tashhad ma'ana al-isya'ul akhirah. Al-isya'ul akhirah. Wanita yang pakai minyak wangi tidak boleh hadir ikut salat berjamaah ke masjid. Jelas? Abu, jelas? Apa? La ilaha illallah. Make minyak wangi ketipak ke masjid. Ai. Oh, orang wanita. Besang ke orang laki. Sudah berapa ini? 4. Yang kelima. Ad-dain, hutang. La ilaha illallah. Hutang bari. Apa Bu? Hutang. La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirham, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham." Siapa yang meninggal dunia, dia punya hutang emas dan perak, maka Allah habiskan pahalanya untuk membayar hutang. Betamat pahala toh. Bersih pahala kita untuk bayar hutang. Yang mana saat itu tidak ada namanya pembayaran pakai emas, tidak ada pembayaran pakai perak, enggak ada. Hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain. Allah mengampuni dosa, seluruh dosa orang yang mati syahid kecuali dosa hutang. Yaran mati syahid ini arana mati paling hebat para jamaah. Tetapi masalah utang jaya na bau harus bayar. Maka lihat hadis riwayat Al-Bukhari, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Angka yang putarobah pertanyaan mungkin ada ke urusan ini. Ya, ada enggak urusannya utang piutang? Kalau kita zaman dahulu nina apa mama nang jarak tengah tu anang no. Ara ke urusannya tu mateno. Ada utangnya atau tidak. Karena apa? Karena Nabi pernah bertanya juga kepada sahabatnya, ada utangnya? Ada ya Rasulullah. Kalau dibilang ada, Nabi mengatakan sallu ala sahibikum. EPP kanyolaten ya aku ya wah. La ilaha illallah. Ya ada milih Nabi ente nyolatin diberi yang utang no. EPP wah kan. Sampai Abu Qatadah mengatakan maka nenggetu ya Rasulullah. Betiang wahgin bayar utang ini lagu sok pemilih nyolatin ya. Aku yang tanggung, yang penting kau sholat ya Rasulullah. Langsung Nabi menyolatinya. Besoknya langsung ditagih oleh Nabi. Bagaimana ceritanya 2 dinar berubah terbin. Nukan ini Abu Qatadah mau terbin mesti batur mati nukan. Terus ya
Alhamdulillah. Jazakallah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi terus Nabi nenek nenagi doang bilang jelo. Kedait Malik, bagaimana ceritanya 2 dinar Abu Qatadah? Ya apa? Terus nagi Nabi kita akhirnya pada suatu hari lunas. Ya Rasulullah, kata Abu Qatadah, lunas? Wah, langsung apa kata Nabi? Al-ana baradat alaihi jildatuhu. Sekarang baru dingin kulitnya dari api neraka di dalam kubur. Berat. Padahal 2 dinar. Ya mungkin kalau 2 dinar sekarang mahal. Ya 2 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau 2 dinar berarti 8,5 gram. Kah? Lu ke? Balu 115 kali balu tengah. Hah? Pirang? 7 juta? 6? 7 juta? What? Kah? Kalikan sudah 2 dinar. Nah, jadi di sini Nabi SAW mengatakan orang mati syahid itu semua dosanya dimaafkan oleh Allah kecuali apa? Lagu otang jaya. Sai na bayar, 2 na bayar. Lamun ya amel yang bayar pen dunia bayar dengan kubur le api. Ya pun tamat belum selesai pembayaran utangnya dalam kubur, nanti dibayar di akhirat pakai pahala. La ilaha illallah. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian berikutnya, intihaku hurumatillah fis sir, berbuat dosa sembunyi-sembunyi. La ilallah babaya penene jae. Masih epe ngeton nono masih lagu nyebuk ja. Ka. Ajra aku neka aja penurung neka kuat ku kendai tan wah neka. Balik neka jae. Kalimah sa ke lagu neka. La ilaha illallah. Melakukan perbuatan haram sembunyi-sembunyi. Hadits riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat. Akan diberitakan beberapa orang kelak pada hari kiamat datang membawa pahala seperti gunung Tihamah, gunung yang memanjang putih. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Lantas pahala yang seperti gunung itu menjadi debu yang berterbangan. Ara ke gunana kerpuk. Lamun gunung sang masih ara gunana bau tenjual ya. Tenjual gunung julu bekumbe arak batu, arak kerikil, besang arak emas papa. Ini pembeli ke kerupuk apa pembeli ke kerpuk. Ai ke beli kerpuk. Nggak ada. Yang mau beli debu ada, tidak ada mau beli debu. Ini pahalanya seperti gunung Tihamah yang memanjang itu, yang besar. Ternyata Allah jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan. Ini pahala dijadikan debu yang berterbangan. Thauban bertanya, ya Rasulullah, beritakan kepada kami apa sebabnya terjadi seperti itu. Siapa mereka?
Innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu saudara kalian dari jenis kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Salat malam mereka luar biasa. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tetapi mereka itu kalau sudah sembunyi-sembunyi mulai mereka melakukan larangan-larangan Allah. La ilaha illallah. Bahaya ini para jamaah. Melakukan larangan Allah tatkala sepi. Ini Allah akan jadikan pahalanya hancur lebur kelak pada hari kiamat. Kah, ini nyebut-nyebut je bendara tadah wah. Bahaya. Mah terang-terangan salah. Tenyebut salah. Bayana kanggo pun salah ni. Baik, berikutnya. Man ahdatsa au awa muhdatsan fil Madinah. Siapa yang membuat bid'ah, memelihara bid'ah di kota Madinah, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya namanya buat bid'ah di Madinah para jamaah. Bahaya namanya memelihara bid'ah. Dan ini hadisnya khusus tetapi maknanya umum. Dimanapun tetap tidak boleh berbuat bid'ah. Dimanapun tetap tidak boleh melindungi perkara-perkara bid'ah. Apalagi di kota Madinah, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-Madinatu haramun ma baina 'irin ila thawr. Kota Madinah itu adalah tanah haram. Tanah apa? Haram. Lamun itu tanah suci nuka. Baik, pertanyaan, apa arti haram Haji Radian? Amadipat. Tidak boleh memburu binatang buru. Ini arti haramnya. Yang kedua, Tuan Le. Tidak boleh menebang pepohonannya. Yang ketiga, PR. Tidak boleh memungut barang temuan kecuali untuk diumum. Apalagi arti haram pedian. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang. Nah itu sebabnya hanya Nabi yang dibolehkan berperang di Mekah itu para jemaah. Itu pun sesaat di waktu Fathu tahun ke-8 Hijriah. Yang lain tidak boleh. Nah Nabi bersabda, kota Madinah itu haram antara gunung Thawr dengan gunung Ir. Faman ahdatsa fiha hadatsan, siapa yang berbuat bid'ah di dalamnya, au awa muhditsan, atau memelihara bid'ah dan pelaku bid'ah di dalamnya, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain, dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullah minhu yaumal qiyamah adlan wala sarfa, Allah tidak menerima seluruh ibadahnya kelak pada hari kiamat. Allah tidak apa? Menerima amal ibadahnya yang wajib maupun sunnah kelak pada hari kiamat. Berikutnya, qati'ur rahim, orang yang memutuskan rahim, memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah
amalan hamba itu dinaikkan oleh Allah pada hari Kamis malam Jumat, fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, Allah tidak menerima amalannya orang yang memutus silaturahminya. Ingat, rahim itu artinya yang ada hubungan darah. Itu je ya selapuna silaturahmi doang. Ya nara hubungan tapi kura silaturahmi julu. Yang namanya rahim itu yang ada hubungan darah. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan la yaqbalu amal qati' rahim. Allah tidak menerima amalannya orang yang memutuskan silaturahimnya. Berikutnya, al-mannu wal adha, suka menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakit-nyakiti. Nah, kirang menyebut apa si wasadik tabatur. Ya, hati-hati ini. Wah jangan beng ya na pilihan ita. Oh, hati-hati ini. Ya. Apa kata Allah dalam suratul Baqarah ayat 264? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil man. Ya. Dengan cara apa? Man. Suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Demikian juga dengan cara apa? Menyakiti. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 264 disebutkan oleh para mufassirin apa makna dari ayat ini. Mereka mengatakan la tudhibu thawaba sadaqatikum, jangan hilangkan pahala apa yang kalian sedekahkan bil manni wal adza, ya, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti. Ini ibarat seperti orang yang mengeluarkan hartanya supaya dilihat oleh orang banyak, padahal sudah sembunyi dia sedekah, tetapi disebut-sebut akhirnya orang tahu. Demikian juga wal adza, dengan menyakiti orang yang diberi infak, yang diberi sedekah. Kemudian berikutnya, tarku salatil jama'ati lirrijal, laki-laki meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. La ilaha illallah. Bayan ini para jamaah. Abu Sayyaf meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin." Siapa yang mendengar azan dikumandangkan lantas dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya kecuali ada uzur. Itu sebabnya Ibn Mas'ud berkata bahwasanya solat jamaah bagi laki-laki itu petunjuk Nabi. Walau taraktum sunnata nabikum la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. La ilaha illallah. Jadi siapa mendengar azan dikomandangkan lantas dia tidak datang, tidak ada solat baginya kecuali ada wudu. Berarti apa? Solatnya di rumah itu hancur, sekedar gugur kewajiban tetapi pahala tidak dapat. Ya namuan. Belui betiak tagenmuan pahala bamula lui na. Itu sebabnya Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan, la urakhisu ahadan fi tarkil jamaah. Aku tidak bolehkan seorang pun meninggalkan salat jamaah kecuali ada
uzur. Ini mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah itu hanya Syafi'iyah, bukan Imam. Kalau Imam Syafi'i salat jamaah itu wajib para jamaah. Bekah ya wah ini pengajian ta. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Lanjut Abu. Bengkura atau mandi junub atau mandi biasa. Oh Abu. Coba pertanyaan Anda Bu Sayap ini. Bau kita barang mandi kan cawan, ta mandi junut kena. Atau mandi jamak ke nu kau. Bawa ampe masih bermele-mele ampe. Jelas Abu? Boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mandi bersama istrinya. Allah taala ala wa alam. Lanjut. Masalah ngenem amar no, kita dengar ini. Masalah ngenem amar. Bebau ke amar tak ngenem mempalu nita. Apa? Oke, ngenem tuak no ka. Boka ke amar aja bepalu pagin talan nene. Ya terus yang terima salatnya 40 hari atau 40 malam. Ya bagaimana hukumnya dalam kuburan? La ilaha illallah. Namanya khamar itu adalah dosa besar, bukan syirik. Tahtal masyiah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mau maafkan, Allah maafkan. Kalau tidak maka disiksa. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum seorang anak yang tidak mendengarkan orang tuanya? Masalah apa? Kalau masalah kebaikan berarti apa? Ini anak durhaka. Wallahu taala ala wa alam. Mohon nasihat, anak kami sering menyakiti hati dan mohon doanya Ustaz. Memang itulah yang namanya anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak-anak kalian musuh kalian, waspada. Tetapi bukan berarti keras. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan maafkan mereka. Berarti harus bersikap lembut. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Kancang. Hmm. 20 derajat, 20 tingkat surganya. Mana yang satu, mana yang lain, artinya sama seperti 27 kali dia sholat zuhur. 27 kali 4, baik hitung wah ya. Kira. 10 kali 4, 40. 2 kali 40, balu puluh. Kemudian tinggal berapa? 7. 7 kali 4 berapa? 28. Ya. Ya, 7 kali 4 28. Karena 7 kali 3 21. Baik, 28 berarti berapa dia? Seperti itu yang kita dapatkan. Sepang jamaah ke. Bang, kalau mun tekan tiada berjamaah aja baru gi begogodol ke nenek jaya. Ya narak tandingan wah. Ya Allah taala ala wa alam. Ya Peromi bang. Habit-habit. Hai.
Coba kali dulu habit-habit ini. Allah Ta'ala nyuruh kita bersatu. Banyak nempati Allah kayak. Dan tidak mau bersatu mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf itu. La ilaha illallah. Masalah dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, sujud pertama. Kamat. Datang imam kamat. Maka terus apa ini? Sunat ini. Aino. Dua kemudian kata ini. Wah dina akhir wah dina baca ayat kan ini. Beruna sawe. Beruna sawe terus. Jari pero mingete nukani deh. Allahu Akbar. Tahiyatul mas atau qabliyah. Baru sujud pertama tahu-tahu imam datang kamat. Tetap yang tahiyatul masjid ini melanjutkan sholatnya salah. Nah, la ilaha salah itu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Kalau qamat sudah dikomandangkan, tidak ada lagi salat kecuali salat wajib, kecuali ibu di rumah. Kalau ibu-ibu tidak ada kewajiban kemana? Ke masjid. Dia tidak ada urusan kalau dia yang di masjid. Jelas Peromi? Ya. Nah, tadi masalah salatnya sah, tetapi tidak dikatakan dia masbuk karena masih pada rakaat pertama. Jelas? Iya. Iya, EP perapik. Ampun, dah selendang doang ini. Ma baita aja ya ke. Yang bermasalah itu imam saja, sebagaimana hadis Al-Bukhari, yusalluna lakum, imam itu memimpin kalian salat. Kalau dia salah, in akhtau, kalau dia salah kalian dapat pahala, dia dapat dosa. Wa in asabu, kalau dia benar dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Jadi status makmum tetap aman. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Banyak abe masalah muazin dia itu kan azan ini. Allahu Akbar. Ada imam katanya ibu-ibu, ya nelebang mandi junut. Baik. Jadi imam ya nelebang mandi junut, langsung sholat. Selesai sholat baru nelebang ya. Bagaimana sholatnya imam? Sholat imam tetap batal. Kalau makmum tidak ada masalah. Silahkan imam itu mandi. Setelah dia mandi, dia ulangi sholat yang tadi, selesai masalah. Adapun kalau dia sedang jadi imam di sana dia lebang. Misalkan kalau pertama masih rakaat pertama, waktu rakaat pertama dia ingat, ya, maka dia keluar dari sholatnya dengan mengatakan, ya, tunggu, tunggu, pianti aku, cepat mandi. Setelah mandi, Allahu Akbar, lanjut terus. Ini kalau masih rakaat pertama. Yang jadi makmum tetap berdiri. Banyak ke pejerangnya. Menengkap ya kali-kali kah? Tetap sedekap. Tetap dalam sholat kalau makmum ini.
Adapun kalau rakaat kedua, rakaat ketiga, maka makmum silahkan keluar sambil pegang, imam keluar sambil pegang hidungnya, yang di belakangnya menggantikan melanjutkan jadi imam. Jadi nggak bisa tunggu nuka. Ya, nanti makmumnya salah mau dia jadi imam, mas bukan aneh. Nah, ini nggak bisa ini. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. Wi. La ilaha illallah. Ini je musibah. Ya, begitu ditagih laun ka pelanggar tekadu nyaurian ka. Masya Allah. Maka yang seperti ini mengentengkan utang ini tidak usah disolati oleh ustadz. Tidak usah disolati oleh tokoh-tokoh masyarakat. Berikan dia efek jerah sebagaimana Nabi memberikan pelajaran. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi yang lain? Ya, tandan golok nak kerja. Tidak ada masalah karena semuanya sunnah boleh. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Kah jana. Hadis Imam Bukhari Muslim sugul narata dahwah. Nah kah jana. Man amila amalan malik sugul nene. Amruna. Fahuwa raddun. Iya. Kalau dia mengantar mayit. Nah, kalau rame lah ibu-ibu niki. Rempajang, Nah, hukumnya niki kalau dia mengantar mayit orang wanita. Kalau dia orang laki mengantar sia-sia ke makam. Laipe ketua anak nih ibu nene. Bagaimana hukumnya setelah membacakan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari agama kami, ajaran kami, maka ditolak. Bagaimana hukumnya perempuan mengantar jenazah? Ditolak juga. Kenapa? Karena Nabi melarang wanita mengantar jenazah. Bahkan Nabi mengatakan irji'na laisa lakunna ajrun, pulang kalian wahai para wanita, kalian tidak dapat pahala. Jadi sia-sia wanita itu mengantar jenazah. Tapi kalau ziarah kubur boleh sesekali, tapi tidak boleh sering-sering. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Kakak bang? Buat wah nuka. Lanjut Abu. Nah, rakaran sumak ni jaya. Ud'uni. Aywah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Pertanyaannya? Nah, berdoa kalau lemak sampai petang. Berdoa kita lengan lemak sampai petang. Ya teh ni mau nuka. Kumbeang kuna batur-batur nganggur-nganggur teh gunung jeluik kepeangna nuka. Ita lekala lemak sampai petang ya temuan papa. Kumbe ke hukum nang ana. Petetuang bebiang hukum ni jaya. Oh Abu. Pertama, yang namanya berdoa itu apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu mim. Kalau kalian sudah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi. Ya nara ayatnya nyuruh pada berdoa dengan lemak sampai petang nuka. Nara nenek jaya. Mana ini doa doang. Sugul ya. Kalah-kalah lek kekedit. Jadi ingat,
Takdir itu ada sebabnya. Sebagaimana Allah takdirkan makan itu sebab kenyang, maka demikian juga rizki itu dibuatkan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayak ke lengan lemak sampai petang doa doang ya temuan pepa batur teh gunung jemuan ya bebatur wah lelah begawean lengan jelos ahad lengan jelos Senin sampai jelo Kamis na begawean Jumat baru na teh tiba sembalun ara wake piang no sabo lo he Wei tanya tokol bilang jelo lengan lemak sampai mal lengan lemak sampai mal laku doang pin masjid. La ilaha illallah. Wa ini jana, inilah dia perbuatannya tasawuf. Apa? Tasawuf. Karena tasawuf itu ya ra'su malihi, modalnya tasawuf itu al-batalah nganggur. Momot berdoa. Jelas Abu? Beka ke momot balik.